Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik. Pada pagi hari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk mengawali hari ini dengan sebuah senyuman. Semoga hari kita pada hari ini selalu sukacita dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dan tema kita, saya mengajak teman-teman flashback sedikit saja ke belakang, yaitu ketika kita beribadah di dalam sebuah gereja, kadang-kala kita sering sibuk ya menilai ataupun mengomentari penampilan seseorang. Ya, saya sering ya melakukan itu waktu yang masih SMA sih. Dan misalnya kita sudah duduk di dalam gereja, kita lihat kiri kanan, habis itu terlintas di pikiran kita, ini orang kenapa sih gak cocok penampilannya dengan sepatunya, dengan bajunya. Habis itu kita lihat yang kanan, ini cowoknya kenapa sih penampilannya seperti ini, gak ada model rambut lain atau segala macam. Jadi kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak terlalu penting, padahal kita lupa bahwa kita pergi ke gereja atau beribadah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kadang-kala kita terlalu sibuk untuk menilai penampilan seseorang. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang terambil dari Yakobus pasal 1, saya ulangi. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacanya secara bergantian ayat demi ayat. Saya akan memulainya. Saya ulangi, Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Amin. Amin. Kita mulai. Dengan judul perikop, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan orang yang kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jika kamu menjalankan hukum nama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang merdeka. Sama-sama. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ini adalah surat Yakobus yang ditulis oleh Yakobus sendiri. Ini waktu penulisannya kurang lebih 47 sampai 48 Masehi. Dan kitab Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang yang, saya ulangi, kitab Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang Yahudi. Nah, tujuan Yakobus menulis surat ini sendiri adalah membimbing anggota jemaat keluar dari kesalahan menuju jalan yang benar.
Dan secara umum bahwa surat Yakobus ini menekankan bahwa sebagai orang Kristen ataupun sebagai orang yang beriman, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Saya ulangi, bahwa sebagai orang Kristen ataupun orang yang beriman kepada Yesus Kristus, maka iman itu harus disertai dengan perbuatan. Tema kita pada pagi hari ini adalah hati yang berkenan kepada Allah. Saya ulangi, tema kita pada pagi hari ini hati yang berkenan kepada Tuhan. Hati itu apa sih? Ya, kalau dari beberapa sumber ada mengatakan bahwa hati itu adalah merupakan bagian organ tubuh manusia yang perannya sangat vital di dalam tubuh kita. Ini sumbernya dari tim medis ya, mengatakan bahwa hati itu merupakan organ tubuh yang perannya sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, karena kalau saya waktu SMP saya memikirkan hati itu adalah sebuah love ya, sehingga saya seringkali gampang sekali berkata kepada orang, halo, I love you. Karena saya memikirkannya hati itu adalah love. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris sendiri hati itu bukan love, tetapi heart. Baik, sedangkan definisi yang kita tentang hati itu kita bisa membacanya nanti di dalam Amsal 4 ayat 23 dan juga Lukas 6 ayat 45, yaitu hati itu mereka gambarkan sebagai kepala dengan otak yang menjadi pusat dan pengatur kegiatan manusia. Jadi begitulah hati itu menurut Amsal dan Lukas. Saya ulangi bahwa di dalam Amsal dan Lukas, hati itu digambarkan sebagai pusat terpancarnya kehidupan. Ya, itu adalah hati. Hati itu adalah pusat terpancarnya kehidupan. Dan lewat hati itu juga meliputi pikiran, perasaan, sehingga dengan isi hati itu kita bisa melihat dari tindakan, perbuatan, dan kehendak seseorang tersebut. Nah, oleh karena itu, hati itu merupakan pusat dari kehidupan kita. Bagaimanakah hati kita itu supaya berkenan kepada Tuhan? Saya ulangi, bagaimanakah hati kita itu supaya berkenan di hadapan Tuhan? Poin kita pada pagi hari ini ada 3 dengan singkatan 3TM. TM yang pertama adalah tidak memandang muka. Tidak memandang muka, kita bisa membacakannya di ayat 1 sampai 4. Di ayat 1 mengatakan bahwa di ayat 1 Yakobus memulai dengan sapaan akrab, yaitu mengatakan saudara-saudaraku. Kata saudara-saudaraku ini dimaksudkan dalam hal bukan hanya saudara-saudara yang sudah saling mengenal, tetapi ini lebih menekankan kepada saudara-saudara yang kaitannya mengarah kepada keseimanan, ya, keseimanan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dilanjutkan dikatakan di sini bahwa janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Artinya, ya, orang yang beriman ataupun orang Kristen itu harus konsisten dalam menjadi pelaku firman. Konsisten dalam menjadi pelaku firman itu adalah hidup kita ini jangan selalu memihak ataupun memandang muka. Memandang muka itu misalnya menilai seseorang dari apa yang dimiliki orang lain. Itulah memandang muka. Sederhananya begini, seseorang yang menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, mungkin karena dari segi jabatan, uang, dan sebagainya. Itu adalah memandang muka. Nah, di ayat 2 sampai 3 menjelaskan ataupun memberi perumpamaan yang jelas kepada kita. Ya, dikatakan di sini di ayat 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Nah, ibaratnya ini adalah suatu perumpamaan atau gambaran kepada kita ketika ada seorang kaya ataupun miskin datang di sebuah perkumpulan. Dan harus kita akui, dan ini memang sangat sering terjadi dimanapun, orang-orang yang kaya itu seakan-akan diperlakukan secara istimewa, mungkin karena jabatan mereka ataupun karena uang mereka banyak. Nah, sebaliknya dengan orang miskin, kita bisa melihat kalau di suatu perkumpulan itu ada orang-orang miskin, sudah dari jauh kita melihat mereka datang. Saya akan pernah banyak sih, misalnya seperti itu.
sebelah mata, dicuekin, dan yang lebih parahnya lagi digosipin orang-orang miskin tersebut. Nah, itu adalah yang parah. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh memandang muka. Kita tidak boleh memandang muka. Ya. Ini firman Tuhan berbicara kepada orang-orang Yahudi Kristen pada saat itu, dan pada pagi hari ini kepada kita semua yang ada di sini berbicara, jangan lagi memandang muka. Ya. Perlakukanlah semua orang itu sama. Perlakukanlah semua orang itu sama, mau kaya mau miskin, ya. Karena kita ini sama-sama adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, kalau kita melihat anak zaman sekarang juga lagi heboh-hebohnya ataupun sedang mewabahnya yang namanya memandang muka, sehingga kita sering melihat story-story orang yang mengatakan sekarang good looking dan segala macam. Karena ada story yang saya lihat kemarin, ada yang mengatakan story begini, ingat kita kalah dengan mereka yang good looking. Ini story. Tapi ada yang lebih menarik lagi, mengatakan begini, kalau kamu gak good looking, maka kamu harus apa? Nah, itu yang benar. Jadi ada yang mengatakan begini, kalau kamu gak good looking, maka kamu harus good looking. Setidaknya dengan good looking, maka menutupi kelemahan kamu dalam kejelekan kamu. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa zaman sekarang ini sedang mewabahnya yang namanya memandang muka. Tapi ingat, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, jangan lagi memandang muka. Ya. Mengapa kita tidak boleh memandang muka? Karena kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini memandang muka, memandang kamu cantik, ganteng, tinggi, pendek, kaya, miskin? Oh tidak. Tetapi hati. Bagi siapa yang mau menerima Tuhan Yesus, dia akan melayani, menyembuhkan dan segala macam. TM kita yang kedua atau poin kita yang kedua adalah tidak menghina orang miskin. Kita bisa membacanya di dalam ayat 5-7 nanti yang akan menjadi pedoman kita, perenungan kita. Saya ulangi, TM atau poin kita yang kedua adalah tidak menghina orang miskin. Kalau membahas orang miskin ini di dalam Alkitab ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan orang miskin itu tidak serta-merta miskin oleh harta duniawi. Itu beberapa pendapat yang mengatakan dalam Tuhan benar. Tetapi di dalam Yakobus pasal 2 ini konteksnya memang terfokus pada orang miskin yang dianggap dunia secara umum. Nah, jadi kita kembali ke topik kita, itu poin kita tidak menghina orang miskin. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh menghina orang miskin? Mengapa kita tidak boleh menghina orang miskin? Yaitu karena orang miskin itu juga dikasihi oleh Tuhan, dan orang miskin itu Tuhan membawa mereka atau memanggil mereka di dalam kerajaannya. Kalau kita bisa membaca di dalam Matius 5 ayat 3 mengatakan begini, ada yang tahu? Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak mendapatkan kerajaan. Nah, ini adalah pernyataan yang komplit dan tidak bisa diubah. Jadi oleh karena itu hati-hati kalau di dalam hati kita itu berbisik. Sebab itu memang harus diakui. Saya pernah kejadian waktu saya masih kerja di koperasi waktu itu di lampu merah, banyak sekali pengemis. Dia seakan-akan saya berpersangka begini, ini orang lantaran malas atau memang benar-benar tidak ada lagi pencarian yang lain. Maksudnya ya di dalam hati saya merasa gak nyaman sama mereka. Jadi intinya berhati-hati. Tuhan, firman Tuhan mengatakan jangan menghina orang miskin. Kita lanjutkan di ayat 16-7. Di ayat 6-7 Yakobus berbicara tentang orang kaya. Nah, atas dasar apa Yakobus menyinggung hal ini? Ternyata Yakobus menyinggung orang kaya ini adalah berdasarkan pengalamannya bersama teman-temannya pada waktu itu atau rasul-rasul yang selalu ditindas oleh orang-orang kaya pada saat itu. Ya. Dan kenyataannya bahwa memang pada saat itu orang-orang kaya itu menjerumuskan dan mencelakakan jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani oleh Yakobus itu sendiri. Bahkan orang-orang kaya ini
menghujat nama Yesus Kristus. Ya, dia telah menjadi juru selamat bagi orang yang dilayani Yakobus pada saat itu. Nah, atas firman Tuhan yang sudah kita atau yang sudah kita baca pada pagi hari ini juga merupakan nasihat kepada kita. Ya. Ini merupakan nasihat kepada kita semua yang ada di sini bahwa berhati-hati dan ingatlah bahwa kita ini satu di dalam Tuhan. Oleh karena itu tidak boleh memandang orang lain itu hina, ya, ataupun di dalam hati itu memandang orang miskin itu terlalu ilfil kita melihatnya, ya, tidak nyaman dekat dengan mereka dan sebagainya, sehingga kita memilih teman. Oh, saya nggak perlu teman dengan ini, dia punya HP Advan, saya punya iPhone, jadi harus mencari teman dulu. Ya. Nah, itu untuk kita yang merasa sudah kaya, ya, sehingga kita menghina orang miskin. Tetapi untuk kita juga yang masih hidup dalam kesederhanaan, ketidakmampuan, ataupun kita masih berkekurangan, firman Tuhan mengingatkan kita ini dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka kehidupan kita yang merasa ataupun kebanyakan kita yang ada pada saat ini yang masih berkekurangan, tetaplah bertekun di dalam Tuhan, berbahagialah di dalam Tuhan, dan jadikanlah pengalaman bersama Tuhan itu sebagai pendewasaan di dalam iman. Ada amin? Amin. Ada. Ada. Kita lanjut. Tema kita yang ketiga atau poin kita yang ketiga adalah tidak merasa benar. Kita bisa melihatnya di ayat 8 sampai 13. Tidak merasa benar. Nah, tidak merasa benar ini kalau kita bisa kita sedikit dari ayat membahasnya dari ayat 10 sampai 12 ya. Nah, Yakobus ini memberikan contoh kepada kita bahwa mungkin kita selalu merasa kita ini orang yang paling rohanian ataupun orang yang paling benar, ya. Yakobus menggambarkan itu ketika kita sudah merasa benar itu karena kita tidak pernah menyakiti orang, kita tidak pernah membunuh, ya. Mesti kita sudah merasa saya adalah orang benar karena saya tidak pernah membunuh. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari ataupun kita lupa kalau kita itu juga pernah mencuri. Dan sebenarnya kita tidak ada hebatnya dari orang lain yang kita rasakan itu beda jauh dengan kita. Intinya adalah kita itu jangan merasa benar karena kita sudah melakukan hal-hal yang baik, ya. Kenapa? Karena Yakobus berkata, hendaklah kita berkata dan berlaku seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh kemerdekaan atau hukum yang berbelas kasihan. Hendaklah kita berlaku dan berkata seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh belas kasihan. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini ataupun kita diingatkan kembali bahwa hidup kita ini hanya oleh karena belas kasihan. Kita ini sama-sama manusia berdosa, tetapi kita mendapat belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana hidup kita ini di dalam setiap menjalani kehidupan kita setiap hari, bagaimana menghidupi yang namanya hidup karena belas kasihan. Kita kembali ke ayat 8, itu adalah kuncinya bahwa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri tanpa memandang muka. Sebagaimana Allah pun tidak memandang muka terhadap kita. Begitu, ya. Jadi kita jangan terlalu merasa sudah benar dengan sebuah tindakan kita, misalnya kita menolong, mengasihi, mencintai, menyayangi dan sebagainya. Yang merasa sudah benar, karena kita ini adalah manusia berdosa. Tapi kita beroleh belas kasihan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita tidak boleh memandang muka lagi, karena Tuhan Yesus tidak pernah memandang muka terhadap kita. Kalau Tuhan memandang muka terhadap kita, mungkin saya ini tidak lolos. Amin. Haleluya. Oke. Demikian teman-teman kita pada pagi hari ini, dan sebelum saya mengakhirinya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Saya memberikan ilustrasi soalnya. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ada seorang hamba Tuhan yang kebetulan berjalan-jalan di sebuah hutan. Di saat dia sampai ke hutan tersebut, dia mau istirahat. Jadi ketika dia istirahat, dia berteduh di bawah pohon rindang yang di sebelahnya ada sungai besar.
sehingga nyaman sekali lah hamba Tuhan itu tidur dan tertidur pulas. Nah, ketika hamba Tuhan itu sudah tertidur, datanglah buaya dari dalam air. Ini buaya secara umum ya, bukan buaya betina, bukan buaya darat. Nah, jadi ketika buaya ini sampai di darat melihat hamba Tuhan, wih, maksudnya besar sekali. Kebetulan dia lagi lapar seperti sekarang kan lagi lapar kan. Dia lapar. Jadi karena terlalu besar hamba Tuhannya, kebetulan hamba Tuhannya gemuk. Bisa gemuk. Tony. Nah, jadi dia bingung. Amin. Dia memakainya dari mana ini? Dari kepala, dari kaki, dari mana kan? Terus dia memutuskan begini, saya memakainya mulai dari kaki saja. Maka buaya itu menggigitlah kaki hamba Tuhan. Tapi nggak jadi ternyata. Kenapa? Dia bilang, kok bau altar gereja ini? Ternyata hamba Tuhan ini sering ke gereja melayani masalahnya. Jadi dia bilang, ini Tuhan ini, nggak boleh. Jadi dia berkata, nggak boleh, nggak bisa ini, karena ini milik Tuhan. Jadi dia berpikir begini, terus aku mulai dari mana ya? Terus dia memutuskan untuk mulai dari tangan saja. Pas dia gigit, nggak jadi juga. Bawa perjamuan kudus. Bawa kita. Sering bawa kita kemana-mana. Jadi dia bilang, nggak boleh, ini hamba Tuhan. Terus gimana? Ya udah deh, dari kepala aja biar lebih cepat. Pas digigit kepalanya, nggak jadi juga. Ternyata isi otak hamba Tuhan itu firman Tuhan semua sudah hafal semua. Mulutnya sering menyampaikan firman Tuhan, segalanya tahu lah. Matanya sering membaca, telinganya sering mendengar, sehingga buaya ini mengatakan, aduh, plong-plong dia. Terus aku makan apa sekarang? Makan cuma. Nah, singkat cerita. Dia langsung memutuskan begini saja. Saya makan hatinya saja. Pas dimakan hatinya, tidak ada denyut jantung buaya itu untuk menolak, langsung dimakannya. Nah, meninggallah hamba Tuhan tersebut. Hatinya nggak. Demikianlah ilustrasinya. Kira-kira ada apa hikmah yang kita bisa ambil di sini? Jadi hikmah yang bisa kita petik dari ilustrasinya adalah Buaya satu. sederhananya adalah hati merupakan inti keberadaan dan pusat kehidupan kita. Perlu kita ketahui bahwa hati itu Tuhan tertarik akan hati kita. Kita bisa membacakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Mengatakan apa di sana? Mengatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Kiranya hati kita berkenan di dalam Tuhan. Segala setiap aspek kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Enos membawa kita jalan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi rema dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu dimanapun dia berada dan nyatakan kasih dan karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.